Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel KimUD, asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal jebakan UTBK Kimia 2022 part 6, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga menambah wawasan pejuang UTBK ya untuk menganalisis ini termasuk soal jebakan apa bukan, apakah termasuk high order thinking skill atau HOTS atau yang lainnya. Kenapa? Karena soal jebakan umumnya itu adalah soal yang mudah untuk dikerjakan dan mudah mencari jawabannya. Tapi hati-hati banyak yang ketemu jawaban di pilihan tapi salah ya. Jadi A itu juga bisa betul, B juga betul, C betul, D betul. Jadi pembuat soal mengarahkan pilihan jebakannya itu sangat bagus dan akurat. Maka teman-teman pejuang UTBK harus paham betul. Banyak yang curhat itu, saya bisa mengerjakan pada waktu tryout misalkan, atau pada waktu mengerjakan sendiri, ada semua pilihan jawaban ada, tapi ternyata pas dikunci ternyata salah, banyak yang salah. Supaya ini tidak fatal, ya, ini belum ujian UTBK, mulai sekarang teman-teman harus melihat ini termasuk soal jebakan apa tidak. Di belajar bersama Kim UDN Team, kita bahas soal-soal jebakan, kita kasih tahu, ini hati-hati. Kita kasih model contoh yang lain, kita kasih konsep yang relevan dengan soal ini supaya apa? Nanti kalau ada soal yang lain, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar dan tidak terjebak. Intinya di situ. Bayangkan teman-teman terjebak, teman yang lain tidak terjebak, maka nilainya akan tinggi. Ya, jadi bukan harus mengerjakan soal ini sulit, akhirnya dikerjakan betul nilainya pasti tinggi, tidak. Soal mudah pun kalau yang banyak yang mengerjakan itu salah dan teman-teman itu benar, maka nilai teman-teman yang akan tinggi. Jadi tidak akan membedakan soal-soal ini termasuk sulit atau mudah, tidak. Seberapa jauh mengerjakannya, teman-teman yang benar, teman yang lain itu salah, banyak yang salah. Teman yang benar itulah yang nilainya paling tinggi. Seperti itu penilaiannya, hati-hati. Oke, kita coba soal ini termasuk sifat koligatif larutan. Jebakannya di mana ini, Kak? Yuk kita coba, kita analisis soalnya bagaimana ini. Larutan 1,335 gram. Bayangkan di pikiran, waduh angkanya kok jelek. Enggak jelek, karena MR-nya angkanya mirip, jadi aman ya. Soalnya mudah dan ini paling banyak dikerjakan ya. 1,335 gram aluminium klorida. Lah, jebakan pertama ini aluminium klorida. Pembuat soal tidak menuliskan rumus kimianya. Teman-teman harus paham kira-kira rumus kimianya apa. Sampai salah menulis rumus kimianya, alhasil nanti jebakan A, B, C, D, E akan berfungsi dengan baik. Ya, kenapa? Karena nanti berkaitan dengan jumlah ionnya itu. Soal yang bagus memang aluminium klorida itu tidak akan ditulis senyawanya. Oke, supaya apa? Teman-teman bisa mencari rumus kimianya apa. Kalau teman-teman kepingin paham tentang aluminium klorida atau tata namanya, bisa belajari di Kim UD tentang tata nama senyawa. Hafalkan kation sama anion di situ. Oke, lanjut. Dalam 186 gram air, aduh angkanya jelek lagi, 186 gram air. Di pikiran teman-teman, biasanya air itu 100 gram, 1000 gram, jangan khawatir, gampang. Kenapa? Nanti akan dicoret dengan KF-nya ini, KF-nya angkanya sama, jadi aman ya. Akan memiliki titik beku pada tekanan 1 atm sebesar berapa? Titik beku yang ditanyakan. Namanya titik beku untuk larutan di bawah 0 derajat Celcius, maka jawaban pilihan harus min. Option A sampai E min semua, bayangkan. Kecuali ada yang positif, nggak usah dipilih. Berarti jebakan ini berfungsi semua, teman-teman pejuang UTBK. Gimana sekarang langkah untuk mengerjakannya? Oke, kita mulai dulu. Saya mau tanya sekarang, aluminium klorida itu rumusnya apa? Langkah pertama mulai dari situ, harus paham ya. Harus paham. Aluminium klorida. Nanti macam-macam, ada barium karbonat, natrium oksalat. Bayangkan kalau teman-teman nggak paham tentang tata nama, maka akan sulit mengerjakan.
Aluminium klorida kita butuh kation sama anion. Aluminium adalah Al. Berarti Al berapa plus? Al 3 plus. Klorida apa? Klorida adalah Cl. Cl golongan 7A. Maka dia min. Oke. Supaya imbang, maka rumusnya adalah Al. Ini saya kalikan 3. Kalau gabung menjadi suatu senyawa, maka rumusnya adalah AlCl3. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mencari penurunan titik beku itu ada dua rumus ya. Pertama adalah delta TF sama dengan M kali KF. Yang kedua delta TF sama dengan M kali KF kali I. Kira-kira teman-teman memilih yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ini harus paham juga. Takutnya jebakan pertama nanti teman-teman memilih yang atas. Delta TF M kali KF. Maka jawabannya nanti akan ada di sini. Ingat teman-teman semua, ini berupa apa? Senyawa garam. Senyawa garam, larutan garam itu merupakan elektrolit. Merupakan elektrolit. Elektrolit apa? Elektrolit kuat. Sehingga nanti ada apanya? Ada faktor Van Hoff-nya. Atau nanti ada I-nya. Ada I-nya. I itu adalah faktor Van Hoff. Oke, maka jatuh pilihannya bukan yang atas, maka ini yang kita pakai harus ada I-nya. Itu hati-hati di situ. Oke, langkah berikutnya, jika I-nya salah, maka fatal juga. I-nya berapa di sini? Al-nya 1, Cl-nya 3. Maka jumlah I-nya pada senyawa ini adalah I-nya sama dengan 4. Seandainya teman-teman nanti memilih ini 3, ada jawabannya. Memilih ini 2, ada jawabannya. Memilih ini 5, ada jawabannya. Tidak memilih pakai yang atas, juga ada jawabannya. Inilah soal jebakan yang sangat bagus sekali. Jadi kelima option ini, mulai A, B, C, D, E itu semuanya adalah terdapat jebakan. Oke, kalau nggak percaya kita coba. Mencari delta TF kita masukkan rumus ini. M itu adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF dikali I. Kita masukkan angka-angkanya. Gram terlarutnya adalah 1,335. MR-nya adalah 133,5 dikali 1000 dibagi gram pelarutnya 186. KF-nya adalah 1,86. Oke. I-nya kita biarkan aja dulu. Oke. Kita mainkan di sini. Ini berarti 1/100. Ini kita coret sama ini. Berarti ini 1000/100 dikali I. Supaya teman-teman tahu jebakannya di mana. Ini kita coret, 3 coret, ini kita coret, gini ya. Berarti 1 dibagi 10 ketemu 0,1 dikali I. Oke. Coba teman-teman bayangkan di sini. Kalau I-nya salah, I-nya ketemu 2, berarti 0,1 kali 2. Maka ketemu 0,2. Karena titik beku min, maka min 0,2. Jawabannya B. Kalau I-nya ketemu 3, maka 0,1 kali 3. Maka jawabannya 0,3. Karena titik beku, maka dia adalah min 0,3. Ada jawabannya C. Kalau I-nya ketemu 5, maka kita masukkan 0,1 kali 5. Maka ketemu 0,5. Karena titik beku, maka min 0,5. Ada jawabannya yang E. Kalau tanpa I, pakai yang atas, misalkan lupa, AlCl3 itu bukan elektrolit, ya, non-elektrolit katakanlah lupa ya, maka ada jawabannya 0,1, karena titik beku jadi min 0,1, maka jawabannya A. Bayangkan, teman-teman pejuang UTBK, soal seperti ini mudah dikerjakan, tapi kalau salah, fatal, akan menyumbangkan nilai ke orang lain. Orang lain nilainya akan tinggi kalau dia benar. Maka harus hati-hati teman-teman semua. Oke. Di belajar bersama Kim UDN Team, ini kita fokuskan soal jebakan juga. Dan ini sudah periode keempat.
Bagi teman-teman yang belum bergabung pada periode 1, periode 2, atau periode 3, ini masih ada kesempatan teman-teman untuk bisa belajar bersama Kim UDN Team. Supaya tahu nanti. Mungkin teman-teman punya pikiran gini, alah nanti aja lah mendekati UTBK. Mendekati bulan Mei atau Juni. Teman-teman akan ketinggalan sama teman-teman yang sudah belajar mulai dari awal. Sudah ada yang belajar mulai dari bulan Februari, Maret ya, Maret ini, April. Teman-teman akan ketinggalan betul. Maka kesempatan terbaik ini pada periode terakhir, periode keempat, teman-teman sudah dapat nanti matematika, fisika, kimia, biologi dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 100.000 ya, untuk 4 mapel yang pelaksanaannya tanggal 9 sampai tanggal 10 April 2022. Teman-teman akan mendapatkan triknya bagaimana mempelajari soal ini termasuk jebakan apa tidak. Jangan dilewatkan ya. Oke. Setelah periode keempat nanti baru lagi akan fokus pada kimia. Ya, sampai menemani teman-teman semua sampai UTBK Mei dan Juni ya. Oke, dari soal ini bisa kita ambil kesimpulan soal yang mudah akan menantang para pejuang UTBK untuk mengerjakan, tapi ingat, di balik soal yang mudah ada jebakannya. Maka harus paham jebakannya itu yang mana. Seperti soal ini, jebakannya yang pertama harus paham rumus kimianya. Yang kedua, jebakannya adalah ini termasuk elektrolit apa non-elektrolit. Kalau sudah paham dia termasuk elektrolit. Jebakan ketiga harus paham tentang mencari I-nya, jumlah ionnya. Kalau ketiga itu sudah paham, maka jawaban ini bisa diperoleh. Maka I-nya 4, kita masukkan ke sini, berarti 0,1 dikali 4. Maka hasilnya adalah 0,4. Karena yang diminta adalah titik begunya, maka kesimpulannya titik begunya adalah di bawah 0 derajat Celcius ya. Titik begunya berarti 0 dikurangi 0,4, maka hasilnya adalah min 0,4 derajat Celcius. Inilah jawaban yang paling benar ya. Tidak akan terjebak. Kalau sudah urutan seperti ini, teman-teman sudah bisa. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Oke, dengan modal soal seperti ini, teman-teman nanti bisa mengambil kesimpulan, ternyata untuk menghasilkan poin nilai yang besar pada UTBK, itu bukan mengerjakan soal yang sulit, tapi mengerjakan soal yang mudah, yang banyak jebakannya. Oleh karena itu, belajarlah soal jebakan bersama Kim UDN Team. Jangan lupa, silakan daftar segera. CP-nya saya taruh di deskripsi, karena kuota terbatas ya. Silakan hubungi CP-nya dan daftar mulai dari sekarang. Oke, semoga paham dengan materi soal jebakan ini. Jangan lupa tunggu jebakan berikutnya, 47, 48, dan seterusnya di Kim UD ya. Jangan lupa jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.